Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Saukina Isni, absen 11, kelas X IPS 1. Saya akan menceritakan kembali biografi tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapatkan gelar Raden Ajeng. Namun setelah menikah, berubah menjadi Raden Ayu. Hari kelahiran R.A. Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Diperingatinya tanggal 21 April sebagai Hari Kartini tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa beliau yang ikut serta dalam berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama kaum wanita. Keluarga R.A. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sostroningrat. Ayah dari R.A. Kartini merupakan putra Pangeran Aryon Jodronegoro IV. Meskipun ibu dari R.A. Kartini merupakan istri pertama, namun ibu dari R.A. Kartini bukan istri yang utama. R.A. Kartini bernama M.A. Ngasirah. Beliau adalah seorang kiai di Telukawur, Surabaya. Mangasira sendiri bukan merupakan putra keturunan bangsawan. Pada kolonial Belanda terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. Itulah penyebab ayah R.A. Kartini menikahi Raden Ajeng Worjan yang merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahan tersebut, ayah R.A. Kartini kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah R.A. Kartini dilahirkan. R.A. Kartini bersekolah di ELS atau Europees Lake School hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya, masa sekolah tersebut disebabkan pada umur 15 tahun R.A. Kartini harus tinggal di rumah. R.A. Kartini sangat pandai bahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat pada teman-teman dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang sangat mendukung R.A. Kartini. Dimulai belajar surat menyurat, inilah R.A. Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari mengenai hal tersebut melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Lalu beliau mulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya masih rendah kala itu. Baginya, seorang wanita harus mendapatkan persamaan kebebasan dan otonomi serta kesetaraan hukum. Hal tersebut yang kedepannya diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Pasca pernikahan hingga wafat, sejarah Kartini sang pelopor emansipasi perbesar 12 tahun dipingit tidak membuat Kartini diam. Ia justru menghasilkan buku fenomenalnya Habis Gelap Terbitlah Terang. 12 November 1903, tepatnya ketika R.A. Kartini berusia 24 tahun. Beliau diminta menikah dengan Bupati Rembang saat itu, yaitu bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgi Dejojo Adiningrat. Suami R.A. Kartini tersebut telah memiliki 3 orang istri. Dari pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, R.A. Kartini dikaruniai seorang putra bernama R.M. Sosalit Dejojo Diningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Sangat disayangkan, 4 hari setelah R.A. Kartini melahirkan, tepatnya pada usia 25 tahun, R.A. Kartini meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Sedangkan Sosalit Dejojo Ningrat sempat menjabat sebagai Mayor Jenderal pada saat kependudukan Jepang, di mana dirinya kemudian memiliki anak bernama R.M. Budi Setio Susalit yang merupakan cucu R.A. Kartini. Lalu R.M. Budi Setio Susalit menikah dengan wanita bernama Rai Sri Biatini Budi Setio Susalit. Setelah wafatnya R.A. Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan
agama, dan kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang berjudul awalnya Der Duisternis Plötzlich, yang kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya, kemudian diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak 5 kali dan khusus pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini. Pemikiran yang tertuang oleh R.A. Kartini yang banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama pada kaum Belanda. Sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut merupakan wanita pribumi. Berkat jasa-jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.